Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil sifat fisik pertanian yang berjudul Pengantar Stres dan Ketegangan. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulidia dengan NIM 2003036063 selaku moderator. Adapun anggota saya, yang pertama ada Novandi Eka Ramadhani dengan NIM 2003036013. Yang kedua ada Dwi Sulistiawan dengan NIM 2003036017. Yang ketiga ada Yasinta Sinurman dengan NIM 2003036019. Yang keempat ada Zauhar Al-Hafiz dengan NIM 2003036031. Yang kelima ada Windianti Hanifa dengan NIM 2003036056. Dan yang terakhir ada Wasiul Maufirah dengan NIM 2003036062. Next. Yang pertama, saya akan bacakan di slide pertama, ketegangan dan regangan adalah konsep dasar yang digunakan untuk menjelaskan respon dari suatu benda. Untuk beban atau gaya, luar konsep ini menggunakan contoh sederhana dari penampangan melintang batang logam yang dibelah. Kita mempunyai batang logam padat yang memiliki dua gaya sama besar dan berlawanan arah. Kami menyebutnya sebagai pembebanan uniaksial. Karena semua beban yang diterapkan bekerja sama dengan sumbu yang sama, dua gaya ini menarik logam dan menyebabkan meregangnya gaya internal akan muncul di dalam logam untuk menahan gaya luar ini. Kita bisa membayangkan melihat gaya internal dengan memotong batang logam. Next. Pada kenyataannya, gaya-gaya internal didistribusikan ke seluruh permukaan penampang. Untuk alasan ini, tidak masuk akal untuk berbicara tentang kekuatan internal tertentu. Sebaliknya, lebih baik berbicara tentang stres. Stres adalah kuantitas yang menggambarkan distribusi kekuatan internal dalam tubuh. Itu memudahkan untuk membahas keadaan internal yang berkembang dengan tubuh saat merespon beban yang diterapkan secara internal. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windianti Hanifa. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Saya lanjut ya. Stres adalah ukuran daya internal persatuan luas dan memiliki satuan Newton per meter kuadrat dalam satuan SI dan pound per inci per persegi dalam satuan AS. Rumus ada di slide. Newton per meter kuadrat yang disebut Pascal. Dalam kasus batang yang dibebani secara aksial, gaya internal bekerja tegak lurus terhadap arah pemotongan yang dibuat. Jenis stres ini disebut stres normal. Slide selanjutnya. Next. Tadi aku sudah siap belanja beli ayam beli telur dan tekanan normal. Rumus ada di slide.
Mungkin bisa dibaca sendiri ya. Dilambangkan dengan huruf Yunani sigma, salah satu alasan kemampuan menghitung tegangan adalah karena memungkinkan kita untuk memprediksi kapan suatu objek akan gagal. Katakanlah batang kita terbuat dari baja ringan yang memiliki kekuatan 250 MPa. Batang akan gagal ketika tegangan di dalamnya melebihi kekuatan material. Jika batang kita memiliki diameter 20 mm, kita dapat menghitung bahwa itu akan gagal jika gaya akan diberikan lebih besar dari 79 kN. Materi selanjutnya dibacakan oleh Wasiul Maghfirah. Baik, next saya akan membacakan, yaitu tegangan normal dapat berupa tarik atau tekanan. Dalam hal ini, tegangan adalah tarikan karena gaya meregangkan batang. Jika gaya mencoba memperkuat batang, kita akan mengalami tekanan. Konveksi tanda yang biasa digunakan adalah tegangan tarik bernilai positif dan tekan bernilai negatif. Tegangan akan menjadi tarik di satu sisi penampang. Tetapi tekanan di sisi lain, regangannya adalah besaran yang menggambarkan deformasi yang terjadi di dalam suatu benda. Jika kita memperbaiki batang di satu ujung dan menerapkan gaya ke ujung yang lain, gaya itu akan menyebabkan batang berubah bentuk. Regangan normal di dalam batang kami yang terkait dengan deformasi ini dapat dihitung sebagai perubahan panjang delta L dibagi dengan panjang asli L. Next. Regangan normal. Rumusnya sama dengan regangan adalah kuantitas non-dimensi yang sering dinyatakan sebagai persentase. Regangan normal dapat berupa tarik atau tekanan. Sebelumnya bahwa konsep stres dan regangan terkait erat. Hubungannya antara keduanya dapat digambarkan dengan menggunakan diagram tegangan yang berbeda untuk bahan yang berbeda. Kita dapat memperoleh diagram untuk materi tertentu dengan melakukan uji tarik. Ini melibatkan penerapan gaya yang diketahui di benda uji dan mengukur tegangan dan regangan pada benda uji saat ditetapkan meningkat. Beralih saya alih ke moderator. Oke, mungkin saya lanjutkan. Yang selanjutnya diagram tegangan-tegangan untuk bahan dekutil seperti ini menunjukkan bahwa ada daerah awal untuk nilai regangan rendah di mana hubungan antara tegangan dan regangan adalah linear. Deformasi yang terjadi di daerah ini sepenuhnya terbalik ketika beban dihilangkan dan dikatakan elastis. Oke, next. Oke, selanjutnya ada hukum Hooke. Dengan rumus seperti berikut, hubungan linear antara tegangan dan regangan ini didefinisikan oleh hukum Hooke. Hubungan antara tegangan dan regangan disebut modulus Young, yang merupakan sifat material yang penting. Hukum Hooke biasanya hanya berlaku untuk regangan kecil. Untuk regangan yang lebih besar, hubungan antara tegangan dan regangan tidak lagi linear. Deformasi tidak terbalik ketika beban dihilangkan, dan kami memiliki deformasi plastis permanen. Oke, next slide akan dibacakan oleh Novandi Eka Ramadhani. Oke, selanjutnya tegangan geser. Nah, ini adalah rumusnya. Ini sebenarnya adalah tegangan geser rata-rata karena gaya internal tidak akan didistribusikan secara merata di seluruh penampang. Kita dapat lebih memahami tegangan geser dengan melihat tegangan yang bekerja pada elemen kecil. Memiliki tegangan geser di muka elemen, tetapi elemen harus berada dalam kesetimbangan. Jadi, kita juga harus memiliki tegangan geser pada permukaan yang berlawanan, dalam arah yang berlawanan.
Dan untuk menjaga keseimbangan rotasi, kita juga harus memiliki dua tegangan geser tambahan, seperti yang ditunjukkan di sini. Keempat tegangan ini semuanya memiliki besar yang sama dengan dan menentukan tegangan geser yang bekerja pada satu lokasi. Tegangan geser menyebabkan benda persegi panjang berubah bentuk seperti ini. Tegangan geser didefinisikan seperti perubahan sudut yang ditunjukkan di sini dan dilambangkan dengan huruf Yunani gamma. Next. Selanjutnya, hukum Hooke untuk geser. Hukum Hooke juga berlaku untuk tegangan geser dan tegangan geser. Tapi perbandingan antara keduanya adalah modulus geser G dan bukan modulus Y. Meskipun sejauh ini telah keadaan tegangan pada satu titik di dalam benda sebenarnya akan memiliki komponen dalam arah normal dan arah geser. Besarnya komponen normal dan geser akan tergantung pada sudut bidang yang akan digunakan untuk mengamati tegangan. Di batang dengan pembebanan uniaksial, bidang yang digunakan untuk membuat potongan imajiner tegak lurus terhadap sumbu batang, sehingga memiliki tegangan normal tetapi tidak ada tegangan geser. Jika menggunakan bidang miring untuk memotong batang, maka akan memiliki komponen tegangan normal dan tegangan geser. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Next. Oke, baik. Saya akan membacakan. Elemen tegangan biasanya digunakan untuk mewakili tegangan yang bekerja pada suatu titik di dalam benda. Ini adalah elemen tegangan yang menunjukkan tegangan normal dan tegangan geser yang bekerja pada suatu titik untuk kasus 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Next. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kelompok 7 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.